Oke oke, omset? Oke oke oke. Oh, praktek kasih anakmu? Oh, kudu di-swab, ah? Oalah, oke oke, randu randu. Iya iya, ambek ngenteni arek-arek durung join to arek-arek.
Halo Mbak Emma. Halo guys. Iya santuy-santuy. Aku ya lagi mari atus sih mau. Soalnya durung iku aku ya we. Durung apa namanya? Mari praktek mau gurung kober mandi. Iki. Oke, gengs, kita lanjut kemarin ya 3-1 ya kemarin ya. Oke, bener 3-1. Ya, Mas Jun mana Mas Jun ini? Enggak anu, off. Oh, bisnis. Trader ya tuh. Oke, kita mulai. Mbak Emma seperti biasa, baca dulu. Halo, Mbak Emma. Ya, tunggu. Oke. Seorang pria berusia 45 tahun datang dengan keluhan tegang pada kepala bagian belakang dan leher. Pasien juga merasa kakinya juga terkadang pegal-pegal. Pasien sangat menyukai makanan bersantan. Pada pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital dalam batas normal. BB-nya 85 kg, tinggi badannya 175. Apakah diet yang dianjurkan kepada pasien tersebut? Ayo kira-kira yuk. Nih, clue-nya ada 2 ya. Pertama dari keluhan. Keluhannya dia nyeri di belakang leher. Terus badan sama di badannya. Ini juga ya. Kira-kira apa yang disarankan untuk dietnya? Yang B? Yang B, yakin? Heeh. Gini, Mbak, dari keluhan suka makan apa kira-kira? Santan. Kira-kira santan itu kandungannya yang paling Protein. yakin? Eh, Kan karbon. yakin, Mm-mm. protein itu di daging-dagingan, Kan karbohidrat sus. itu nasi. Santan itu yang apa? Santan itu persen Santan. kelapa. Oh, beda ya sama susu. Beda sama susu. Ya, lemak. Iya, betul ya. Jadi kalau gurih-gurih pasti dia banyak lemaknya ya. Makanya kalau dia sudah kebanyakan lemak, kamu dietnya yang harus kamu sarankan untuk kurangi apa berarti? Yang lemak. Lemaknya ya. Jadi diet rendah lemak. Lemak. Oke, jadi gampang ya, nggak usah bingung. Lihat aja, oh dia kebanyakan apa. Kalau dia keluhannya asam urat, kebanyakan nyeri-nyeri, ya wis hindari kacang-kacangan ya. Hindari kacang-kacangan. Pasti dikasih clue, makanan yang sering dimakan sama si pasien ini apa. Jadi dilihat aja, oh kebanyakan makan santan. Ya wis santannya dikurangi. Tinggal cari kandungannya santan apa di sini. Lemak. Jawab le, lemak ya. Lemak. Gitu. Oke aman? Oke. Oke, good. Oke, sekarang Novia Hajar. Ini tricky soalnya. Tricky ya, tricky, tak kasih tahu. Oh, oke, mantap. Kalau nggak injeksi kanamisin metronidazol. Kira-kira dari 2 ini kamu pilih yang mana, Nov? Mantap. Betul?
Iya, kan di sini ditulis ya, injeksi kanamisin sama metronidazole, ya kan ya. Kalau drip dia kan perlahan, kalau injeksi dia langsung total. Kita lihat keluhannya dia langsung bebarengan, ya wis berarti yang langsung dimasukkan bareng apa sih, injeksi kanamisinnya. Di sisi lain, si kanamisin ini golongannya adalah antibiotik aminoglikosida ya, jadi nggak boleh kamu DM mbok kasih aminoglikosida. Otomatis, si bakteri baik ibaratnya itu, flora normalnya di tubuh kita dia mati, nggak ada kompetitifnya buat serangan-serangan karena DM-nya. Jadi hati-hati. Ini tadi triknya gini Nov, untungnya kamu langsung nyadari, biasanya anak-anak jawabnya itu DM plus ulcus diabeticum. Kalau ditanya diagnosa, bener jawab DM plus ulcus diabeticum, tapi ini kan penyebab, berarti yang menyebabkan DM plus ulcus diabeticumnya ini kan, yang terjadi ini kenapa? Karena si injeksi kanamisin ya, gitu. Jadi hati-hati dengan ini, soal ini. Kan kalau ditanya penyebab, berarti yang mendasari apa? Injeksi kanamisinnya. Tapi, yang terjadi pada pasien tersebut apa? Baru kamu jawab yang DM plus ulcus diabeticum, ya. Kalau diagnosa baru jawab DM plus ulcus, kalau penyebabnya baru karena ini ya, injeksi kanamisinnya ya. Oke. Anu ya deh, apa namanya? Bikin aki emangnya kok sampai nggak bisa pipis ya? Betul betul, dia memang menyebabkan gagal ginjal, makanya di sini disebutkan kreatininnya naik ya, dia 3,3 gitu. Khas pada orang dengan DM kalau dikasih aminoglikosida dia menyebabkan, bisa AKI, bisa GGA, gagal ginjal akut juga bisa. Intinya itu, failure pada ginjalnya, gagal Oh, ginjal ya, gitu. aminoglikosida ya. Aminoglikosida. Apakah hanya kanamisin saja? Enggak, pokoknya sing belakangi sin-sin, gentamisin juga termasuk. Yang termasuk di golongan aminoglikosida itu semua menyebabkan, gangguan ginjal pada orang dengan diabetes ya, itu. Oke, aman? Cuman Mantap, injeksi kanamisin. Trikinya di situ tadi ya, hati-hati kalau ditanya diagnosa sama penyebab. Oke, Mbak M. Seorang laki-laki berusia 46 tahun datang ke praktek dokter dengan keluhan nyeri sendi jari kaki sejak 1 minggu yang lalu. Nyeri dirasakan mendadak disertai muncul benjolan di sendi jari kaki yang awalnya terasa nyeri dan merah. Pasien suka makan jeroan dan kacang-kacangan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tensinya 110/80, nadinya 84, suhunya 36,5, RR-nya 20, tampak benjolan pada sendi MTP 1, merah tidak ada, nyeri tekan tidak ada, hasil pemeriksaan asam uratnya 7,8. Diagnosa pasien tersebut adalah Ayo, kira-kira yuk. pada jempol. Kira-kira yuk. Tak kasih clue ya. GA, Ya bener GA, oke. GA, tapi yang mana? Ini clue-nya di sini, Mbak. Dia keluhannya nyeri sendi jari kaki. Wah, kerasa nyeri kan ya. Berarti kan ada peradangan harusnya ya. Ada nyeri, terus habis itu kerasa cokot-cokot, terus terasa nyeri dan merah. Tapi ketika kita periksa, loh kok nggak merah, kok nggak nyeri tekan. Ternyata dari klinisnya sama dari keluhannya berbeda. Nah, itu namanya stadium apa namanya? Yang D. Oke, mantap ya. Jadi stadium interkritikal khas. Yang dirasakan nyeri ya, kayak akut. Tapi dari pemeriksaan dia nggak ada masalah apa-apa. Ya nggak merah, ya nggak nyeri tekan. Itu disebut gout arthritis stadium interkritikal. Keluhan dengan pemeriksaannya ndak sama, ndak sesuai. Itu khas punyanya interkritikal. Kalau akut gimana? Kalau akut sesuai. Keluhannya nyeri, panas, cokot-cokot, di pemeriksaan juga keluar merah. Kalau rubor, dolor, tumor, fungsiolesa ya, itu khas. Kalau dia stadium akut. Nah, kalau gout arthritis intertrikal ya kayak gini, dia ngomongin pasiennya ngeluhnya kayak stadium akut. Ternyata diperiksa, loh, gak ada merah, gak ada nyeri tekan. Ini
Jangan sampai lupa ya, ini khas. Pokoknya kayak gini nih khas dan paling sering keluar juga di UKM PPD. Gitu ya. Bonus kalau ada gini bonus langsung jawab stadium interkritikal. Oke, aman? Aman. Aman, mantap. Oke, Nov, hajar. Saya tanya lagi. Stadium interkritikal berarti ini kayak kronis gitu kan? Bedanya sama kronis apa? Halo, Nov. Oh, jambret. Saya kepencet. Oke. Bedanya itu lah stadium interkritikal sama yang kronis bedanya apa? Oh ya, ke belakang lagi ya. Sorry, nggak denger ya tadi ya. Kemute palingnya. Aku ngomong ternyata miku mati. Kronis itu kan dia berarti gout artritis yang menahun, ya toh. Khas, gampang. Kalau interkritikal dia ngeluh nyeri. Dia ngeluh nyeri cekot-cekot ya kan ya. Terus onsetnya cepet 1 minggu atau 3 hari. Pokok onsetnya ini cepet. Tapi nggak sesuai sama pemeriksaannya. Lek menahun itu dia bisa tidak muncul gejala, tapi justru pemeriksaan fisiknya menunjukkan ada gejala. Itu menahun. Kebalikannya interkritikal ya. Menahun itu. Atau bisa muncul gejala dan pemeriksaan fisik sesuai, tapi onsetnya lama. Itu disebut gout artritis kronis onset akut. Ya. Onset akut. Maksudnya apa? Dia itu gout artritisnya kronis, tapi saat itu sedang serangan akut-akutnya dia. Itu disebut gout artritis kronis atau gout artritis menahun onset akut ya. Itu. Aman? Aman. Oke, mantap. Oke, ajar Nov. Perempuan usia 52 tahun datang ke poli dengan keluhan perut membesar sejak 4 bulan yang lalu. Pada pemeriksaan fisik ditemukan konjungtiva anemis, sklera ipterik, tanda vital dalam batas normal. Hepar teraba keras, ke permukaan berdungkul-dungkul dan nyeri tekan. Hasil lab HBsAg positif alfa veto 1000. Terus diagnosanya hepatoma. Oke, mantap ya. Sudah ketemu ini ya permukaannya yang berdungkul ya. Jadi dia arahnya ke hepatoma. Khas. Kemarin yang ngapalin Mbak Emma ya, masih ingat ya? Kalau berdungkul-dungkul hepatoma, kalau dia lembek ada tonjolan, berarti apa kemarin Mbak punya siapa? Ada demam, terus habis itu BAB darah. Pemeriksaannya dia nggak berdungkul-dungkul. Yang sirosis? Masa sirosis? Yang abses? Abses hepar ya. Kalau dia menonjol, terus habis itu lembek, mobile, berarti punyanya abses hepar. Kalau sirosis Mbak, dia justru malah tidak teraba, mengecil dia ya. Itu khas sirosis hepatis itu justru dia mengecil heparnya. Bisa tidak teraba ya. Oke, aman ya? Oke, good. Oke, Mbak. Gas, Mbak. Mbak M. Seorang laki-laki berusia 35 tahun datang dengan keluhan lemas. Pasien memiliki riwayat sakit asma sejak 1 tahun yang lalu dan mengkonsumsi obat dexamethasone yang dibeli sendiri di toko. Pasien menghentikan konsumsi obat tersebut karena mengalami nyeri pada ulu hati. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan tensinya 90/60, nadinya 80, RL-nya 20, suhunya 37,2. Apakah yang mendasari keluhan pasien tersebut? Kenapa kira-kira? Ya karena obatnya ini. Betul, karena obatnya. Kira-kira obatnya menyebabkan apa kira-kira? Oh, ya, kira-kira yuk. Yang A. Yang A. Gini, lihat dulu dia pemeriksaan fisiknya gimana. Kan dia kan tensinya drop. Ya kan ya, nadinya normal, RR-nya bagus, suhunya agak tinggi. Terus habis itu keluhannya sekarang lemas. Ini khas pada apa kira-kira?
Kalau hubungannya sama dexamethasone, si steroid-steroidan, arahnya kemana Mbak M kira-kira Mbak M? Steroid itu nanti arahnya kemana? Nggak tahu. Adrenal ya. Jadi kalau kamu udah ketemu yang urusan steroid-steroidan, mau dexamethasone, mau prednison, konsumsi secara menahun, ini kan 1 tahun ya, berarti udah menahun. Konsumsi menahun, kamu langsung pikirkan curiga ke arah adrenal ya. Sekarang adrenalnya ini ada 2 Mbak. Arahnya ke adrenal yang sekunder apa primer? Yang sekunder. Betul Karena ya, kunci ya jawabannya ya. Heeh. Ya mantap, sekunder ya. Jadi khas, kalau dia udah dari eksternal berarti kan bukan dari dalam diri. Maka dia sekunder. Kalau dia dari dirinya sendiri insufisiennya bukan karena pengaruh steroid, berarti dia yang primer. primer ya. Kalau ACTH-an jangan mikir ke sana dulu. Kalau kamu nggak diketahui klinisnya, misalkan kamu curiga ACTH kortisol ini kan barengan, si ACTH sama kortisol ini barengan. Pasti dia nyebutin masalah kulit hitam kayak gitu. Terus habis itu kreatinin, nah ini kan nggak disebutkan. Jadi arahnya kamu mikir ke adrenal ya. Tinggal sekarang adrenalnya yang mana, sekunder atau primer. Kalau kamu ngomongin steroid, berarti kan obat dari luar, arahnya ke yang sekunder gitu. Oke, aman Mbak? Iya. Mantap. Novia aman? Aman. Oke, good, clear. Well played. Ajar Nov. Laki-laki usia 30 tahun datang ke IGD dengan keluhan diare terus-menerus sejak 2 minggu yang lalu. Pasien memiliki riwayat minum antibiotik amoxicillin dijual bebas secara sembarangan. Pada pemeriksaan kultur feses ditemukan bakteri anaerob. Pada endoskopi ditemukan pseudomembran di kolon sigmoid. Apakah tindakan yang tepat? Stop amoxicillin. Oke, berarti kan sisa 2 kalau stop amoxicillin. Kalau enggak A ya B ya. Kan dikasih clue nih di soal. Dia riwayat minum antibiotik amoxicillin. Oh, ya wis, berarti masalahnya kayak gara-gara amoxicillin nih. Nah, sisanya 2. Kalau A ya B. Kalau enggak A ya B. Kamu pilih yang mana sekarang? Kalau bakteri boleh metronidazole. Oke, mantap ya. Gampang. Gini, kamu lihatin A sama B. Lek kamu jawab A, stop amoxicillin, ganti dengan ampicillin. Loh, golongannya sama. Mosok diganti golongan yang sama. Ya dikasih golongan yang beda ya. Kalau kemarin dikasih amoxicillin, berarti di stop. Gantinya ya dikasih yang beda. Apa sih? Metronidazole. Sekarang yang terjadi pada pasien ini apa? Ini adalah Clostridium perfringens, khas pada orang dengan antibiotik yang dia sistemnya general ya, general antibiotika. Itu menyebabkan naiknya Clostridium perfringens diakibatkan oleh apa? Bakteri baiknya mati. Hampir sama kayak tadi kasusnya yang kanamisin tadi ya, cuma ini di pencernaan. Apa namanya Clostridium perfringens. Ya. Dia macam resist antibiotik mana ya? Iya. Jadi yang intinya yang baik itu mati dia. Sama satu lagi yang bisa naik itu Divicle. Ya itu juga naik. Perfringens sama Divicle, sama-sama Clostridiumnya dia. Iya. Tapi itu maksudnya sama-sama resist antibiotiknya apa golongannya beda apa yang gimana ya? Enggak, sama-sama gara-gara penggunaan amoxicillin tadi. Tadi lek wis dikek amoxicillin, dua iku mesti naik dia. Iya. Ayo, Mbak. Ajar. Seorang laki-laki berusia 31 tahun datang dengan keluhan demam sejak 2 minggu. Demam naik turun namun tidak pernah sampai normal, disertai nyeri seluruh tubuh. Pasien pernah berdomisili di Papua selama 2 tahun. Pada pemeriksaan fisik, tensinya 110/70, nadinya 96, suhunya 38,5, RR-nya 22. Konjungtiva anemis, sklera ikterik, Hb-nya 9,1,
Vidalnya negatif, hapusan darah tebal diperoleh, gambaran bulan sabit di dalam eritrosit. Parasit menyebabkan penyakit di atas adalah Ayo kira-kira. Dia ketemu gambaran bulan sabit. Nah, kira-kira ini khas. yang malaria. Malaria. Semua ini menyebabkan malarindu semua, Mbak. A, B, C, D ini menyebabkan malarindu. Sekarang pilih yang mana kira-kira? Yang Yang mana? Biasanya disebut banana cell. Selain bulan sabit, nama lainnya itu banana cell. yang C. Ya. Mantap, falciparum ya. Pisang. Banana itu kan pisang. Maka falciparum ya. Mantap, good. Itu khas ya. Punyanya falciparum. Pisang, banana ya, bulan sabit. Gitu ya caranya ya. Sama kalau ini hafalan ya, yang paling sering keluar mana? Yang paling sering keluar itu falciparum, bivax sama malariae ya. 3 teratas ini paling keluar, paling sering keluar. Oke. Aman ya? Aman. Oke, Nov. Coba hajar. Laki-laki usia 30 tahun datang ke UGD dengan rumah sakit diantar istrinya dengan keluhan nyeri tulang hebat sejak 7 hari yang lalu. Keluhan ini semakin hari dirasa semakin berat. Keluhan disertai nyeri telinga kiri dan bau mulut. Pasien memiliki riwayat sering menderita tonsilitis dan kira-kira pasien sering mengeluarkan banyak air liur. Pemeriksaan didapatkan edema palatum mole, fluktuasi, upil terdorong ke sisi kiri. Oh, ini abses parafaring. Oke, abses parafaring nama lainnya adalah Quincy ya. Abses Quincy. Oke. Itu kalau ditanya diagnosa, ini yang ditanya apa kira-kira? Komplikasi intrakranial. Ya, hati-hati ya. Berarti iso abses otak lega Ya, abses otak tok. Ya. Abses otak tok. Kalau mediastinitis itu mediastinum itu kan di dada, di torakal. Jadi dia non intrakranial. Jadi ketika kalian nggak tahu teori, aku dulu gini, Rek. Kan waktu kan kita kan berpacu nih sama waktu. Jadi aku dulu ketika sudah kebaca komplikasi intrakranial, wis langsung tak gas, tak cari ABCDE yang urusannya sama kranial. Abses otak, wis tak jawab abses otak. Gak tak baca atas sih wis. Soalnya kalau wis tanya intrakranial dan yang ABCDE cuma yang di intrakranial itu tok ya berarti itu pasti jadi jawaban tuh. Itu. Aku dulu gitu nyingkat waktunya. Nah itu waktu di hari aja nanti kalau kalian waktu wis mepet waktunya ya. Kalau nyantai yo intinya dibaca kayak gini. Cuma ini kan khas. Dia abses Quincy. Quincy kan nanti arahnya memang ke nervus kan infeksinya. Nek wis ke nervus ya wis arahnya ke otak juga ya. Nah, selain itu ABCDE yang dia bahas intrakranial ya mek abses otak tok. Yang lain enggak ada ya. Gitu. Oke. Jadi dibaca, jangan lupa yang blok hitam ini menjadi penentu dari semuanya. Kita baca awal sampai akhir, ini miss, wah selesai. Komplikasi kita jawabnya diagnosa, salah juga. Iya nanti ya. tuh, beberapa soal itu karena mungkin aku yang nggak teliti ya. Jadi itu ono diagnosa, ambek ono yes kayak gini ki. Jadi nggak kebaca komplikasinya apa gitu. Makanya selalu tak kulin ini ya tak blok. Nanti biar lama, insya Allah lama-lama nanti kebiasa kok. Mana-mana. Quincy ya. Oke, Mbak M. Hajar. Seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke tempat praktek dokter dengan keluhan penurunan pendengaran pada kedua telinga. Keluhan ini dirasakan setelah dia menyelam. Pasien juga mengeluh kedua telinganya berdenging serta merasa ada air di dalam telinganya. Pasien memiliki riwayat sakit vertigo. Terapi konservatif yang dapat diberikan pada pasien Ayo kira-kira ayo.
Konservatif. Konservatif itu berarti apa, Mbak? Artinya konservatif itu apa? Terapi Tidak tahu. awal. Jadi kalau konservatif itu maknanya itu terapi awal yang bisa dikasih terus-terusan. Lah kira-kira apa terapi awal yang bisa dikasih terus-terusan dari ABCDE ini? Orangnya mengeluh tinnitus, berdenging berarti dia kan merasa ada air di dalam telinganya, berarti tekanannya dia lagi tinggi-tingginya. Buat ngurangin tekanannya yang dia tinggi, berarti dikasih apa kira-kira? Dekongestan. Dekongestan, mantap ya. Wis bisa ngene wis auto wis besok ayo kayak MPD-ne ya, one shot iki ketok iki wisan. Bisa ngono wae malah lancar ngono ki tadi. Lemis blas ya. Dekongestan lokal bener. Jadi kalau terapinya konservatif ya, terapinya konservatif berarti kamu pikirkan terapi awal yang bisa dikasih terus-menerus ya. Apa ya si dekongestan ini ya? Oke, aman ya? Ya. Dekongestan lokal. Oke, Nov. Orang perempuan usia 12 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan mimisan. Saat datang masih tampak darah keluar dari hidungnya. Vitalitasnya dalam batas normal. Penyebab yang paling sering yang ini deh. Cedera Little's area atau plexus Kisselbach. Oke. Cedera di Little's area atau plexus Kisselbach. Kenapa? Karena yang ditanya adalah yang paling sering. Ini adalah bagian anterior ya. Bagian anterior. Kenapa? Karena datangnya mimisan dari depan. Kalau datangnya keluar seperti menelan darah, baru arahnya ke ethmoidalis posterior ya. Oke, aman. Good. Jadi ini di Little's area atau plexus Kisselbach dia yang paling sering pecah. Kenapa? Karena dia paling kecil pembuluh darah, makanya disebut Little's area ya. Paling tipis pembuluh darahnya. Little's area. Oke. Pak M lagi. Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke tempat praktek dokter dengan keluhan pusing berputar. Keluhan dirasakan sejak 2 minggu yang lalu dan hilang timbul. Keluhan disertai telinga berdenging. Saat serangan, pasien lebih nyaman bila menutup mata. Akhir-akhir ini, pasien mengalami penurunan pendengaran. Pemeriksaan fisik ditemukan nystagmus horizontal dan pemeriksaan neurologis dalam batas normal. Dokter memperkirakan keluhan tersebut akibat gangguan biokimia cairan endolin. Terapi yang diberikan untuk mengurangi tekanan hidroendolinnya adalah Ayo, kira-kira ayo. fisioterapi. Fisioterapi lepas, Jul? Ya. Yakin? Vasodilator ya, dikasih biar tekanannya lebih tinggi. Harapannya apa? Ini kan dia ditanya terapi ya. Kalau terapi itu kamu mikir rokok obat, Mbak. Tapi kalau di belakang tulisannya tata laksana baru kamu mikir nanti ke arah ini, apa namanya tindakan-tindakan. Aku tahu maksudmu kan Dixolpike tuh, manuver Dixolpike tuh yang dimiringkan itu kan ya. Memang itu pada orang BPPV, tapi ini dia bukan BPPV lagi dia, tapi dia vertigo yang sentral. Ditunjukkan oleh apa ini? Nystagmusnya horizontal ya. Gitu. Paham maksudnya, Pak? Iya. Intinya dikasih vasodilator itu biar cairannya ini dia nggak meluber. Ini kan cairannya kan pindah-pindah jadi tanya endolin ini ya. Makanya DE pusing berputar. Makanya ngasihnya sih vasodilator. Intinya di ini tadi terapi sama tata laksana. Lek kamu ditanya di sini tata laksana boleh kamu nanti mikir ke tindakan, tapi lek terapi berarti kamu langsung mikir ke arah medikamentosanya dulu ya, obatnya dulu ya. Gitu. Aman ya? Aman. Oke, mantap. Menir disease. Kenov. Seorang laki-laki berusia 20 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan keluar cairan dari kedua telinga sejak 2 bulan yang lalu. Cairan berwarna kekuningan dan bau.
Pada waktu masih kecil, pasien sering mengalami keluhan serupa dan hilang timbul. Selain keluar cairan, pasien juga mengeluh wajahnya mencong ke kiri. Keluhan pendengaran menurun disangkal. Pada pemeriksaan didapatkan pasien tampak sakit sedang. Vital sign dalam batas normal, wajah simetris mencong ke arah kiri. Pada otoskopi telinga didapatkan liang telinga lapang, jaringan granulasi, membran timpani perforasi total. Komplikasi yang terjadi pada pasien ini adalah yang Komplikasi loh ya. tadi. Kenapa? Ya, Komplikasi. komplikasi paresa nervus facialis. Oke, mantap. Karena wajahnya mencong ya. Makanya paresis nervus facialis. Good. Ya, yang KOMSK itu ada 2. Ada yang benigna, benign, ada yang maligna. Dia melain, ganas ya. Kalau yang ini kira-kira yang mana, Nov? Yang ini yang maligna. Maligna ya, karena sudah ada komplikasi ya, muncul komplikasi dan ada jaringan granulasi. Lek ciri khas ini Mbak Emma ya, catatan di buku kalian, lek sudah ada granulasi positif, wis iku gepuken maligna ya. Pukulan ganas, lek misal ditanya diagnosa. Oke? Ya. Jangan gentar, jangan goyang. Ada granulasi, gas langsung dia yang ganas atau melain, malignan. Oke, ajar Mbak M. Seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke UGD rumah sakit dengan keluhan benjolan yang terasa nyeri di daun telinga sebelah kanan. Benjolan tersebut muncul setelah pasien terlibat baku hantam di depan gedung Bawaslu. Pada pemeriksaan status lokalis didapatkan edem, hiperemi, nyeri pada perabaan, tampak massa berisi darah pada daun telinga kanan, serta fluktuatif positif. Diagnosa yang mungkin pada pasien di atas adalah Bayu. Massa berisi darah pada daun telinga kanan. Berarti apa? Yang ada darahnya kira-kira apa ini dari ABCDE? Yang C. Oke, antara C sama D ya. Kunci ya. C apa D? C tetap C ya. D. Yang mana Mbak M? Kunci jawaban yang mana? C tetap? Pseudohematoma atau Iya. Gak apa-apa. Jawab. Yang penting ada heme. Berarti kan darah. Udah pengarah kamu sudah. Yang penting kita latihan dulu. Ngarahkan dulu insting kita, naluri kita ya. Berisi darah. Heme berarti. Cari yang ada hemenya. Wah ada hematoma atau pseudohematoma. Warna gak COD. Wis gitu aja. Itu langkah awalnya. Pilih mana? yang D kayaknya. Apa? Yang D? Yakin? Gak jadi C aja. Iya. Betul? Iya. Yang hematom ya. Kalau beda nih gini, lek hematom itu dia isinya pasti darah. Lek pseudo hematom, pseudo ini artinya palsu. Jadi untuk kamu bisa jawab pseudo hematom ini harus dilakukan punktum dulu. Fungsi atau punktum dulu. Ketika dipungsi keluarnya ternyata bukan darah atau darah bercampur cairan, baru kamu bisa jawab pseudo hematom. Tapi dia sudah ngomong tampak massa berisi darah, belum ada coblos, belum ada fungsi, berarti kamu jawab yang hematom ya. Paham bedanya Mbak M? Iya. Iya. Jadi fungsi dulu, dites dulu ya. Berisi serus ya, dia campur cairan. Tapi hematom berarti isinya darah, gitu ya. Oke? Darah anak fluktuatifnya tadi ya? Pokoknya kamu mau fluktuatif itu biasanya kalau kamu di Ingenio, di mentoring lain kan fluktuatif itu tanda abses, ya toh? Nah, padahal fluktuasi itu artinya peninggian, penonjolan. Gak mesti fluktuatif isinya abses ya. Memang kalau di soal-soal UKM PPD biasanya fluktuatif itu diharafiahkan disebutkan sebagai abses.
Tapi makna sebenarnya fluktuatif itu peninggian. Jadi ya nggak salah dia ngasih fluktuatif, tapi nggak ada abses. Wong di ABCDE-nya juga nggak ada opsi abses. Iya. Ya, gitu. Jadi bukti nih tetap fungsi. Kalau isinya serus, pseudoodematum. Kalau isinya darah, udhematum. Kalau isinya nanah, baru abses. Nanah atau pes ya. Gitu. Kalau di sini keterangannya tampak masa berisi darah, belum ada fungsinya, kamu tetap curiganya udhematum ya. Gitu. Oke, aman, Mbak? Aman. Oke, good. Nov, ini ada yang ditanyain lagi? Apa sudah aman? Aman. Yes. Oke, mantap. Ajar, Nov. Laki usia 22 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan penurunan pendengaran pada telinga kiri. Keluhan dirasakan sejak 5 hari yang lalu. Keluhan disertai rasa gatal pada liang telinga kiri dan pemeriksaan didapatkan nyeri tarik tragus. Didapatkan sekret di liang telinga. Pada endoskopi didapatkan hifa berfilamen putih dengan titik-titik hitam yang tumbuh dari permukaan kulit. Yang terapi sesuai adalah ear toilet sama anti jamur. Oke, mantap. Diagnosanya? Apa itu namanya? Otomikosis. Yeah. Otomikosis, mantap. Otomikosis ada 2. Apa sama apa, Nov? Ada yang Niger. Pokoknya Oke. ada Niger itu ambek apa sih? Kalau hitam nigra, bintik-bintik hitam nigra. Kalau putih disebut? Nggak tahu aku nih. Saya satu nih. Artis kulit putih namanya Jessica Alba. Oh. Alba ya. Alba itu putih, nigra itu hitam. Oke, mantap. Aman ya ini ya? Aman. Mbak Emma? Aman, Mbak Ya, Emma? heeh. Ya, tadi otomikosis ada berapa, Mbak Em? Ada 2. Apa sama apa? Otomikosis apa? Jessica Alba sama apa satunya? Oke. Sama satunya apa? Orang negro. Nigra ya. Otomikosis alba sama otomikosis nigra ya, Mbak Em ya? Ya. Oke. Ayo diulang lagi. Otomikosis ada berapa, Mbak Em? Ada 2. Ada 2. Apa sama apa, Mbak? Jessica Alba sama Nigra. Oke, mantap. Aman ya. Makanya dikasih ear toilet sama anti jamur ya, karena ini kelihatan titik-titik hitam. Mantap. Oke, ulang. Baca lagi. Aku tak. Yoi. Seorang anak mau awakmu yo Mbak M ya. Sorry. Maaf. Mbak M, hajar Mbak M. Seorang anak laki-laki usia 5 tahun datang ke tempat praktek dokter di antara orang tuanya dengan keluhan batuk pilek sejak 5 hari yang lalu. Selain itu, ibu sorry. Polip ini enggak keluar, gengs. Maaf. Ini nanti buang-buang nanti tenaga kalian. Enggak keluar ini polip ini. Sorry. Maaf. Langsung aja. Skip. Ini Mbak M, lanjut Mbak M. Enggak keluar Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun datang diantar oleh ibunya ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pada tenggorokannya sejak 5 hari yang lalu. Keluhan lain berupa suara serak, nafsu makan menurun, dan demam. Vitalisannya didapatkan suhu 37,8, pernafasannya 23 kali per menit. Pemeriksaan fisik ditemukan anak tampak tenang, disfoni, tonsil T2, serta pseudomembrannya putih dan mengalami perdarahan saat diangkat. Diagnosa paling mungkin adalah apa yuk? Nih, mengalami perdarahan saat diangkat. Wah, ini khas sudah ini. Yang mana kira-kira? Difteri, mantap ya. Pseudomembran putih mengalami perdarahan saat diangkat. Tonsilitis, difteri. Soal bonus ini ya, nanti keluar di UKM PPD. Jangan sampai keliru. Langsung ada difteri, pukul langsung ya. Tonsilitis, difteri. Mantap. Wah, ini insya Allah aman nih. Ayo, Nov. Hajar, Nov. Seorang laki-laki usia 50 tahun
datang ke klinik dokter dengan keluhan sesak napas dan batuk kering sejak 3 bulan yang lalu. Ihsan bekerja di suatu perusahaan tambang sejak 20 tahun yang lalu dan jarang memakai masker. Pada ronggen torak ditambah gambar groundless appearance. Apa faktor resiko yang paling mungkin? Yang paling mungkin pada pasien ini. Ayo, kira-kira ayo. Perusahaan tambang ya, paparan karbon berarti. Yakin? Resiko Yakin? yang paling mungkin terjadi toh. Apakah tambang selalu karbon? Enggak. Mana kira-kira? Gak mau debu silika, gak mau paparan asbes. Asbes sih apa sih? Debu ta? Debunya asap itu ta? Asbes itu enggak kayak yang kita pikirkan asbes yang dibuat rumah itu enggak. Jadi asbes itu asap dari tambang itu juga asbes. Oh, itu namanya. Ya berarti paparan asbes berarti. Betul? Gak mau paparan karbon? Dia karbon apa? Antara dua itu kayak. Ground glass appearance itu gambarannya guys. Kalau kalian tahu ground glass itu kan dasarnya gelas, ya kan ya. Maknanya ground glass ini kan dasarnya gelas. Jadi maksudnya ground glass appearance itu di gambaran parunya itu kayak dasarnya gelas, dia burem. Kalau kita lihat dasarnya gelas itu kan nggak jelas tuh, burem tuh dasarnya gelas itu. Gelas manapun dasarnya kan pasti burem dia. Nah, khas itu kira-kira pada apa? Asbes atau karbon atau debu silika. 3 ini yang mungkin terjadi. Di UKM PPD Bentau ini gak debu silika, asbes, ya karbon. Pilih mana, Nov? Karbon deh kayaknya. Asbes ya, tetap asbes ya, paparan asbes. Jadi asbes itu nggak kayak yang kita bayangkan asbes di rumah, enggak. Debu-debu di tambang itu juga asbes ya. Makanya kamu ketrikinya pasti lihat gara-gara ini, bekerja di tambang ya toh. Padahal tambang ini kamu kalau arah ke karbon, kalau dia bilang tambang batu bara, ini kan nggak dibilang tambangnya apa. Gitu. Biasanya gitu kecuali setiap pasti gitu. Teman-teman juga bilang gitu, no. Bingung lah, iku nang tambang kok iya kudune karbon. Lho, tambang apa dhisik wong dhek gak ngomong tambang batu bara. Lek tambang nikel. Ya. Jadi setiap debu yang ada di tambang itu adalah asbes ya. Apakah di tambang batu bara juga ada bisa keluar asbes? Bisa. Kita lihat dulu ini. Wis pokoknya lek dia ngomong ground glass appearance, jawaban asbes ya. PPOK kan ini ya? PPOK, tapi PPOK yang industrial, khas. Jadi PPOK itu juga ada yang industrial ini. Ya. Bukan PPOK sih, lebih ke arah pneumonitis. Kan beda, pneumonia sama pneumonitis itu beda ya. Ini yang subbabnya kalau di buku kuning, di apa namanya, buku paru kuning itu dia masuknya di pneumonitis ini. Gitu. Kalau dulu lebih tepatnya bukan di PPOK-nya, di pneumonitisnya. Lek PPOK itu biasanya ke kasus-kasus blue blotter sama pink puffer. Iya, itu baru bahasnya ke PPOK. Lek ini masuknya di pneumonitis ya. Asbestosis dia masuk di pneumonitis. Oke. Mbak M. Seorang anak perempuan usia 10 bulan dibawa ke IGD rumah sakit karena sesak nafas dan batuk-batuk sejak 1 hari ini. Keluhan diawali dengan demam dan pilek sejak 3 hari. Pemeriksaan fisik, HR-nya 150, RR-nya 60, suhunya 39, tidak ada sianosis, retraksi ringan, dan wheezing di seluruh lapang paru. Apakah temuan radiologi torak yang mungkin? Apa kira-kira? Apa ini? Apa kira-kira? Suhunya 39. Wheezing di seluruh lapang paru. Apa kira-kira? Yang am kita. Yakin? Enggak mau B? Antara
Reticulogranular pattern Enggak. nggak mau tetep wis gak ngomong ya, gak mau ya. Gak mau tetep aku mau ternyata gak gelem pindah. Gak mau C. tetep A. Heeh. Kunci ya jawabannya ya. Jadi jawabannya yang gambaran air trapping yang E ya. Pada bronkiolitis, khas bronkiolitis itu disebabkan oleh Respiroshingsial virus (RSV). Si RSV ini ditunjukkan dengan apa? Suhunya dia 39. Dwi kok nggak pneumonia? Nah, kalau kamu ngomong A berarti arahnya kan kamu mikirnya ke pneumonia, ya enggak? Heeh. Nah, kalau pneumonia itu suhunya pada anak-anak mesti harus 40 derajat ke atas. Ya, ini masih 39. Makanya ke respiratory syncytial virus RSV tadi. Tandanya dia suhunya, cut off-nya belum sampai 40, belum pneumonia dia ya. Terus habis itu wheezing-nya di seluruh paru. Kalau pneumonia dia wheezing-nya tipis dan tidak di seluruh paru. Dia juga ada vesikularnya. Tapi wis wheezing di seluruh paru berarti cari yang dia itu penekanan pada pipa pernafasan. Makanya gambarannya air trapping. Air trapping itu kan udara yang terjebak. Ya toh. Lek udara terjebak terus lama-lama neken pipa ndak? Pipanya paru kan ketekan karena tekanannya tinggi kan udaranya nggak bisa keluar. Dia lama-lama ketekan makanya wheezingnya di seluruh lapang paru. Gitu ya. Oke, nek ketemu RSV kayak gini tadi ya bronkiolitis, maka kamu curiganya di gambaran air trapping. Nek sing pneumonia anak itu gambarnya infiltrat di seluruh lapang paru. Infiltrat seluruh lapang paru. Ya. Aman ya? Aman. Oke. Nah ini, corakan bronkofaskular meningkat punya siapa? Bronkopneumonia. Kalau di bawah 1 tahun, di atas 1 tahun, ganti diagnosanya jadi apa? Bronkitis. Mantap. 1 tahun ya? Gitu ya. Ini bronkitis akut ya. Bronkitis akut. Oke, Nov, terakhir. Ajar. Seorang laki-laki usia 45 tahun diantar ke UGD karena kecelakaan lalu lintas 15 menit yang lalu. Pasien tampak sadar, tensi 110/80, nadi 80, RR 20, suhu 37. Tampak luka terbuka pada dada kiri dan tampak keluar gelembung udara. Perkusi personal pada dada kiri. Diagnosanya yang open pneumotoraks. Kecul. Pede lah. Ya, open pneumotoraks ya. Jangan goyang ya, pede lah, tetep lah. Ya, jangan goyang ya. Jelas dia terbuka ada gelembung udara, artinya bocor keluar ya. Parunya dia sampai keluar, open pneumotoraks. Oke, mantap. Jadi jangan goyang ya. Nek wis yakin aja. Wis aman. Good. Nomor 50 kita lanjut next. Mas Jun eman rek. Aku gak Mas Jun ngono sak maksudnya eman maksudku. Soalnya Mas Jun iku ya potensi kudune ya endos lah mestine. Pokoknya sering-sering, Pak. BTW aku curhat wingi. Ya, baik. Gara-gara dia kan iki retaker 4 kali WM Mas Jun iku. Mosok Mas Jun wis ping 4. Ping 4 iki wisan. Ya telu ta 4 ya. Ini keempat. Yang sekarang keempat. Oh iya ya. Iya sih aku aku ngajari kok Mas Jun durung melok ya, durung UKMPPD dek ya. Iya. Salah satu dek, apa kenapa aku ngajak dek iku ya dek gara-gara curhat ngene kuwi. Terus curhatnya ya apa jadi? Dek iku enggak pernah dek iku selama iki penyakitnya ternyata baru sadar itu karena dia enggak pernah ikut les apapun. Dek mek ngandelno ilmune dek waktu koas secara yo kan Mas yo sak pintar-pintar arek gak pernah repetisi kan yo to. Gak iso. Lah gempakane dhewe sing gelombang 1 ben lagi sing gugur, sing arek kelas A iku arek Bali iku. Arek Bali. Oh ya apa? Akeh nanta iku ben lak gelombang 1 Nov. Akeh sing gugur ya padha ngremehno masalahe. Nah, iku ngremehno dhewe gak sinau soal, dadi sinaune digebuk teori terus.
Tiba Oh. nang soalé yo tepal wis akhire. Lah Jun iku gak sinau teori, yo gak sinau soal. A Lah iku makane wis tak bilang, mosok sih ngono. Aku aku lho sampe iku Nov, sampe tak batek iku lho apa jenenge iku nliti yo. Waktu iku kan metu biji kan, bijiku ndukure Budi Santo. Terus mosok mari ngono aku iya, terus mari ngono ditakoni arek-arek kan. Ya Wah. jujur aja aku waktu itu kan gak nutut sih, Nov. Posisi aku mari rabi, Mm-mm. bojoku meteng pas iku kan. Akhirnya aku gak kober sinau materi. Mek njakakno soal tok mok lho ya aku wis. Jujur-jujuran aku anjene njakakno soal tok. Nek nek teorine aku yo njakakno toko injenio ambek cek jaman dhisik kene cek esketiku kan pancet materine. Iya, iya. Ternyata yo intine yo balik maneh nang soal. Begitu arek takon, "Lho mari lho Nov, aku kacek sak jam setengah." Mas yo Mbak Dewi wingi yo ngono. Iya, dhewe yo kacek sak jam setengah Arek wingi. arek-arek mesti sambat, "Duh, kacek sak jam setengah duh iki rene." Mosok? Ya padha berarti anjene sak jalur berarti anjene. Wis Makanya ngono anjene. aku ku apa sampai ya iku mau loh Wik, aku ketenggangan ya Mbak Dewi kok bisa gitu. Ya wis ngapain juga aku gengsi nanya kan kayak apa aja gengsi. Iya, wong aku dhewe yo kaget ditakoni Budi Santo kan. "Loh, Hmm. kok kedawu karo bijimu?" Lah Ya awakmu emboku. latihan soalnya toko endi Wik? Yo ngene-ngene ge FDI tok. Embo yo aku madakno koyo jar arek Optima apa metu. Tak padakno ambek aku kan 6 kali, maksudnya peer mentoring kan wis 6 kali, 6 gelombang kan. Mm-mm. Iku yo gak tau metu aku njukuk teko Optima yo FDI cuma yo pilih-pilih maksudnya iku. FDI tapi pilih-pilih. Misalkan koyo batch-mu yo tak hitung, oh sing gelek iku batch papate 2020 misalkan. Ya wis iku tak jukuk. Ono sing 2019 ngono tak jukuk. Oh campur ngono ya. Mhm. Arek milih niteni-niteni ae batch-batch-ane. Mm-mm. Ngono sih. Iya sih, nek songgo Wik misalnya ya, nek iki pas Mhm. kene les ngene tak rekam ngono boleh ta? Lho, ya gak apa-apa lho. Kan Lah iki apa gak oleh? njagani koyo misalnya Jun Blendes ngene iki gak teko Iya, moro-moro ya gak ngene apa-apa. tak kirimi Lho, ngono lah wae. kita kawit iku gak merekam ta? Kenapa? Lah kawit iku gak merekam ta? Tak rekam sih. Sing Ya iki iya saiki tak rekam. rekaman gak apa-apa Gak nyantai. apa ya? Gak masalah nyantai kalem wong anjene no sapa Vian lah ngono sih ngerekam ngono sih. Oh ngerekam lah. Iya Yo arek iku ditinggal BBM. turu nek ngajar ngene iki. Nek tak takoni lah gek nyaut dek. Kan eman maksudnya nek Vian. misalnya dek kehilangan satu sesi ngono loh. Iya bener bener. Iya kirim mono kok dek. Aku eman kok Mm-mm. ya Mas Jun. Luwih utamane sih nek melok gini kan aku iso katakan koyo controlling kamu, Mbak Emma ngono kan. Mm-mm. Kan ketok koyo misalkan beberapa, wis nyantol cuma kan kadang tak baleni. Soalnya aku ya durung yakin maksudnya nyantol temen gak ya kira-kira ya tak baleni ngono. Soalnya harapanku bener-bener kalian niku keluar iku misalkan ono males sing maca maneh iku ono sing nyantol ngono lho maksudku iku. Iya bener. Harapanku gitu. Lah kok Mas Jun ini kan misalnya mek rekaman itu kan gak iso ditakoni mbulian. Iya iya Gak bener. iso ngetes aku mbulian. Mhm. Mbok kentangnya ngancane koyo antara dia tidur wih lek gak ngono metu ambek bojone paling aku gak ngerti. Oh, ya gak apa-apa kok kanan ono ae jarine Mm-mm. digoleki Dwiki dikongkon melok ngono. Wih, Mbak Emma asli mana sih Mhm. Mbak Emma rumahnya? Madura. Oh asli Madura. Mbak Putri ku, Mbak Putri Sari ku. Mhm. Seangkatan kan sama sampean kan? Enggak, dia 11, kakak kelas deh. Loh, Mbak Putri ku karo 12 ta? Heeh. Oh, sing bojone Didit iku? Hah? Didit? Iya, Didit. Didit Didit Madura juga rumahnya. Anu, bukan Didit itu yang di Sakera. Siapa namanya deh? Iya Sakera. Heeh. Sopo sih? Yang Iku orang lah yo Sumenep tuh ya? wah lali aku Mbak nek daerah-daerah Mhm. pokoke yo dhek cerita aku ndek Madura. Iku kan sak bojo dhisik ya melu aku. Lah kayak batch kemarin iku kan dia. Iya, heeh, lulus Lulus iku. kemarin Ya yang Mei. 10 besar dua-duanya 10 besar juga ya sama. ya itu golongan yang barengan Mbak Dewi enggak sih? Bener, iku ceritane. Tanya-tanya ke Mbak Putri juga Mbak apa kamu nek tips-tips sih kan deket kan. Mhm. Ya wis lek gitu wis apa? Takon maneh siji maneh. Iya ya. Wes mepet ya. Iki kan hampir sebulan wis. Tapi Heeh. nek misalnya 2 minggu ngono kene intensif ngono oleh enggak? Ya gak masalah sih. Gak masalah. Apa? Amin nang minggu iki gak masalah santai. Cuma ya iku Nov, maksudnya waktune iku. Gak masalah, wis sak ikrokmu.
jam 1 bengi tak jawani, gak Embo. apa-apa. Yo. Oke, Lur. Tak isokmu wis pokoke. Oke. Ya, ini wis, selamat istirahat. Oke, Jangan lupa selamat repetisi istirahat. baca-baca ulang ya. Siap. Ya, Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hmm. Waalaikumsalam.